Jangan bawa-bawa Umi Nisa, Umi. Naya mengimbangi rasa takutnya dengan mencoba melawan Umi Aza. Umi Aza tersenyum. Kamu sadarkan apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Lia, aku sadar. Dan ini adalah urusanku. Umi tidak usah ikut campur, suara Kanaya meningkat seiring rasa kesalnya kepada wanita cantik itu. 1. Rafael saja sampai terkejut. Dia tidak menyangka Kanaya bisa sekasar itu. Padahal, wanita yang duduk dengan tenang di depannya adalah calon mertuanya sendiri, dan seharusnya Kanaya tidak usah berbicara ketus. Toh, uminya Zain juga masih sangat mengontrol perkataannya. Umi Aza menghela nafas. Baiklah, Umi tidak akan ikut campur lagi tentang pergaulan bebasmu ini. Hening. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Umi kemudian. Mau Umi apa? Tergantung jawabanmu. Kalau aku ingin tetap melanjutkan pernikahanku besok, apa Umi akan setuju? Menurutmu? Kanaya tertawa sinis, kurasa tidak. Umi Aza tersenyum. Tebakanmu benar. 133. Aku mencintai putramu. Dia pria mapan dan sangat tampan. Jika aku menelponnya saat ini juga, dia pasti akan mempertahankanku. Aku tahu kalau dia juga mencintaiku. D. Umi Aza tertawa kecil. Jangan terlalu percaya diri, nak. Sudah sepatutnya aku percaya diri, sudah lama Zain memuja dan mencintaiku. Umi Aza mengangguk-angguk tanpa menghentikan tawanya. Kamu belum mengenal Zain dengan baik. Dan belum mengenalku dengan baik. Umi Aza kini menatap Rafael, siapa namamu, nak? Rafael mengangkat kepalanya. Rafael, tante. Sudah berapa lama kamu menjalin kasih dengan anakku ini? Rafael menatap Kanaya, tatapan meminta bantuan untuk pertanyaan Umi Aza. Tapi Kanaya terlihat cuek-cuek saja. Sudah lama, tante. Apa kamu mencintainya? Rafael mengangguk. Kamu yakin? Kini, Rafael terlihat bimbang. Apa benar dia mencintai Kanaya atau hanya menjadikan Kanaya sebagai pelampiasan birahinya saja? 1. Umi menghela nafas panjang. Tidak usah kamu jawab, tante sudah tahu. Ucap Umi. Aku tidak mengenal orang tuamu, dari keluarga mana kamu berasal, tante juga tidak tahu. Tapi, tante punya sedikit pertanyaan untukmu. Ibumu, kamu pasti menyayanginya kan? Rafael mengangguk pasti. Apa kamu akan mendengar setiap perkataan dari kedua orang tuamu? Elbarat kamu menginginkan sesuatu, tapi ibu atau ayahmu tidak menyukai pilihanmu itu. Apa kamu masih akan mendengarkan mereka? Saya akan mendengarkan alasannya terlebih dahulu, kenapa mereka melarangku untuk melakukan sesuatu yang sangat ingin aku lakukan. Uni Aza tersenyum miris, sementara Kanaya tersenyum bahagia penuh kemenangan. Itulah yang membedakan kalian dengan putraku. Zain, meski dia tidak mengerti kenapa aku melarangnya, tapi anak tampanku itu tetap akan mengikuti apa yang aku katakan. Kenapa? Karena tidak ada ibu di dunia ini yang ingin hidup anaknya dalam kesusahan. Tidak ada ibu di dunia ini yang ingin anaknya menderita. Anakku percaya, apa yang aku larang itulah yang terbaik untuknya. 134. Senyum Kanaya menghilang. Sampai di sini, Kanu paham, Kanaya sayang.
Kanaya tidak berkutik. Kini dia diam 1000 bahasa. Dia teringat adiknya, Areta. Areta sangat mirip dengan Zain. Tidak ada penolakan jika Abi atau uminya yang sudah meminta sesuatu padanya. Baiklah, Umi rasa hari ini sudah cukup. Umi Aza kembali menatap Kanaya. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kanaya tidak menjawab dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Umi Aza memindai sekeliling kamar tersebut. Tanda salib di dinding, serta beberapa ornamen lainnya membuatnya tersenyum simpul. Agama apapun, tidak ada yang membenarkan perbuatan kalian. Ingat, zina itu dosa yang sangat besar, Naya. Umi Aza meninggalkan apartemen Rafael. Begitu menutup pintu, cairan bening mengalir dari kedua netra ambernya. Astagfirullah, Nisa. Apa yang terjadi dengan anakmu? Bagaimana mungkin kamu membiarkan anakmu terjerumus dalam dosa besar ini? Sambil melangkah perlahan, Umi terus memegangi dadanya yang berdenyut nyeri. Kanaya memang bukan anaknya, tidak terlahir dari rahimnya, tapi, dia menganggap anak Nisa adalah anaknya juga. Isak tangis Umi Aza bisa didengarkan Sardi. Berjalan pelan di belakang Umi, menatap punggung rapuh itu sembari mengikutinya tanpa suara. Sardi bisa memahami kecewa yang dirasakan Umi Aza. Tidak ingin diketahui jika sejak tadi Sardi memantau perkembangan di dalam apartemen Rafael melalui CCTV yang dipasang sembunyi-sembunyi. Sardi pun berpura-pura menghampiri Umi yang menyuruhnya menunggu di bawah. Umi. Panggil Sardi. Umi Aza mengusap sisa cairan bening di pelupuk matanya. Oh. Iya. Maaf karena membuatmu menunggu lama. Ayo kita pulang. Ucap Umi bergegas masuk ke dalam mobil. Flashback off. Zain terdiam. Tidak ada lagi rasa amarah atau kecewa saat dia melihat video itu. Baginya, Kanaya sudah menentukan jalan hidupnya sendiri. Satu yang patut disyukuri adalah, dia yang tidak jadi menikah dengan wanita pilihannya karena seorang ibu yang menghalangi jalannya. Benar, doa ibu adalah segalanya. Rekaman CCTV itu masih disimpan Sardi dan baru saja dinonton Zain hingga tamat. Helaan nafasnya terdengar sangat berat. Teringat kembali nasihat uminya di malam sebelum pernikahannya. Jadi baik dan buruknya wanita yang akan menemanimu mencapai surga Allah, terimalah dengan lapang dada. Wanita itu sudah dititipkan padamu. Anggaplah dia sebagai bagian dari hidupmu. Orang tuanya dengan sukarela. 135. Memberikannya padamu jadi kamu berkewajiban melindunginya, memenuhi apapun permintaannya sama seperti saat dia masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Kamu paham kan maksud Eltukah maksud Umi sebenarnya? Guman Zain menatap lurus ke depan. Umi sudah berpesan untuk tidak membocorkan masalah ini pada Anda, Tuan. Untuk alasannya, saya tidak perlu mengatakannya. Pasti Tuan sudah paham. Lia, aku mengerti. Sardi bisa bernafas lega, akhirnya Zain tidak akan memburunya lagi dengan berbagai pertanyaan. Tapi sepertinya itu hanya sementara, karena belum beberapa detik berlalu, Zain kembali dengan rasa keingintahuannya yang melampaui batas. Speed Devils, kau juga tahu klub motor itu kan? Sardi memijit kepalanya. Tiba-tiba saja, itu berdenyut nyeri. Dia pikir, semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Ya, saya tahu.
Ucapnya terdengar ogah untuk menjawab. Berarti kau mengenal semua anggota klubnya. Secara personal, tidak. Tapi aku mengenal semua wajahnya. Speed Devils yang ada di negara ini, tidak begitu banyak, anggotanya hanya berkisar sekitar 50 orang. Laki-laki berapa, wanita berapa? Yang pasti, wanita di klub itu hanya ada 5 orang termasuk nona muda. Sisanya semua pria tampan dan mapan. Sial. Kau punya daftarnya? Ada, Tuan mau lihat. Berikan padaku. Yakin. Mereka semua tampan dan gagah loh, Tuan. Satu pun tidak ada yang jelek. Kalau saya menyebutnya, itu perkumpulan model yang berkedok klub motor. Kau membuatku penasaran saja. Cepat berikan. Mau tidak mau, Sardi memperlihatkan anggota-anggota klub motor mewah yang pernah menjadi klub kesayangan Aretha lewat benda segi 4 miliknya. Dan sesuai dugaan, ekspresi Zain tidak baik-baik saja. Wajahnya seketika memerah menahan kesal. Slide pertama, ada Axel yang dia kenal dan dokter ahli saraf itu lumayan tampan. Di slide kedua, ada Rafael. Di slide ketiga dan seterusnya terlihat dengan jelas bahwa apa yang dikatakan Aretha dan Sardi jika anggota Speed Devils adalah pria-pria sempurna dari segi paras ternyata bukan isapan jempol belaka. Mereka semua memang sangat tampan. Zain semakin berang, apalagi di slide terakhir. Ia melihat wajah Aretha yang sedang tersenyum sangat manis menghadap kamera dengan tangan memegangi sebuah helm besar. 136. Bukan hanya karena dia memikirkan pergaulan istrinya, tapi dia juga membayangkan senyuman cantik itu dinikmati oleh banyak lelaki di klub motornya. Melihat kemarahan itu, Sardi sudah mengambil ancang-ancang. Jujur dia takut jika Zain membanting ponselnya. Dan benar, Zain sudah mengangkat tangan hendak membuang ponsel itu. Beruntung Sardi segera menangkap tangan Zain. Sardi menggeleng cepat. Jangan Tuan, baru seminggu lalu saya membelinya, ucapnya pelan sembari menarik ponsel itu pelan-pelan dari tangan Zain. Tatapan Zain yang tajam padanya sangat dirasa Sardi begitu mengintimidasi. Tapi dia tidak peduli. Di sini dia tidak bersalah. Siapa suruh tuan arogannya itu yang mau lihat sendiri, akhirnya rasa penasarannya berubah jadi kemarahan level dewa yang sulit diatasi. Keluar sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajahmu. Tanpa menunggu aba-aba selanjutnya, bagaikan sebuah pesawat jet tempur, Sardi sudah menghilang dari pandangan Zain. Di luar ruangan, Sardi mengusap ponselnya yang hampir saja berubah jadi bangkai. Selamat. Sardi melihat ke arah pintu ruang istirahat Zain. Mampus, aku jadi khawatir dengan keadaan nona muda. Apa mungkin dia masih bisa lolos dari kecemburuan Tuan Zain yang mengerikan itu? Ku rasa itu sulit. Dengan dua tangan mengepal, Sardi berucap. Semangat nona muda. Kamu pasti bisa melewati malam ini dengan baik. 1. 137. 53. Cinta Aretha di tengah kecemburuan Zain. Zain melajukan kendaraannya, memecah jalan yang padat merayap di sore hari. Setelah menunggu Aretha lebih dari 8 jam, Zain akhirnya pulang bersama dengan wanita cantik yang sudah duduk manis di sebelahnya. Sebisa mungkin, Zain mencoba untuk tetap tersenyum meski sedang terbakar api cemburu. Kamu mau makan, sayang? Tanyanya di tengah hatinya yang memanas. Di rumah saja, Menas. Aku masih kenyang. Baiklah. Mereka tiba di rumah. Melihat Umi yang berdiri menyambut kedatangannya,
Zain tanpa sungkan segera memeluk wanita yang telah melahirkannya ke dunia itu. Umi, aku mencintaimu. Tentu saja pelukan Zain yang tiba-tiba membuat Umi Aza terkejut. Apalagi, ada Areta di samping Zain. Sebenarnya itu hal wajar. Hanya saja, Umi merasa jika Zain berlebihan. Lepaskan, kau itu kayak anak kecil saja. Tegur Umi. Areta tersenyum simpul saat Umi memukul pelan bahu Zain. Umi Aza segera menghampiri Areta setelah melepas pelukan Zain dengan paksa. Kamu sudah makan, sayang? Tanya Umi memeluk Areta. Belum, Umi. Ya sudah, ayo kita makan. Umi menarik tangan Areta sementara Zain dibiarkan begitu saja. Selesai makan, Areta masuk ke dalam kamar. Lelah seharian membuat tubuhnya terasa lengket. Zain memilih duduk menemani Umi Aza yang sedang menikmati secangkir teh di taman belakang. Umi. Lian nak. Zain tersenyum sumringah dan mendudukkan tubuhnya di samping Umi. Umi Aza menatap heran tingkah aneh anaknya. Umi perhatikan, kamu sedikit berbeda hari ini. Masa sih? Itu hanya perasaan Umi saja. Umi mengangkat kedua bahunya acuh. Oh iya, Abi dan Umi akan ke Singapura 1-2 hari ini. Oma lagi sakit. Kening Zain mengernyit dengan wajah yang terlihat khawatir. 138. Oma sakit apa? Menurut Abi, Oma malas makan yang mengakibatkan tubuhnya jadi lemas. Saat ini juga dirawat di rumah sakit. Semoga Oma lekas sembuh. Sudah lama juga aku tidak melihatnya. Kapan-kapan kunjungi Opa dan Oma bersama istrimu. Insya Allah, Umi. Selama Umi pergi, kamu tidak usah kembali dulu ke Magnolia. Siap, Umi ku sayang. Ya sudah, sebaiknya kamu ke kamar dan istirahat. Terima kasih banyak, Umi. Ucap Zain. Kening Umi mengernyit. Terima kasih untuk apa? Semuanya, semua yang Umi lakukan untuk kehidupan Zain. Banyak yang mengatakan jika orang tuamu ikut campur dalam kehidupan rumah tanggamu, yakinlah, rumah tanggamu akan segera berakhir. Tapi, itu tidak berlaku untuk Zain. Sepertinya kamu sudah tahu. Umi tidak mencampuri rumah tanggamu, Umi hanya mencoba memberikan pasangan yang terbaik untukmu. Tidak lebih dari itu. Umi bersyukur jika apa yang Umi pilihkan cocok denganmu, dan Umi juga akan menerima dengan lapang dada jika pilihan Umi itu justru membuatmu menderita dan kamu tidak bisa bertahan dan memilih mengakhirinya. Pilihan Umi memang tidak pernah salah. Sejak dulu di saat aku masih belajar jalan, bahkan sampai saat aku sudah berumah tangga, Umi selalu ada untuk aku dan Sarah. Aku sungguh sangat beruntung memiliki orang tua seperti Umi dan Abi. Itu memang amanah yang Allah berikan kepada kami. Umi tersenyum mengusap kepala Zain. Zain, apapun yang kamu lihat ataupun yang kamu dengar, mulai sekarang, lupakan. Itu tidak berguna sama sekali. Fokus saja pada istrimu dan jangan lupa, tugas utamamu sekarang adalah memberikan Abi dan Umi cucu yang soleh dan solehah. Siap Umi. Kalau masalah itu, Umi tenang saja. Zain sudah melancarkan serangan setiap malam pada menantu cantik Umi itu. Umi tunggu kabar baiknya saja. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Umi Aza memutar bola matanya malas. Kamu itu sama persis seperti abimu. Giliran bahas bagian mesumnya, semangatnya jadi berlipat ganda. Sudah, Umi mau ke kamar.
Zain tertawa renyah melihat raut wajah kesal Umi Asa. Di kamar atas, Zain membuka pintu kamar dan disambut dengan pemandangan yang seketika membangkitkan birahinya. Areta tengah duduk di depan meja rias sembari menyisir rambutnya yang setengah basah. Aroma sampo menguar. 139. Memenuhi seisi kamar dan tentu itu membuat Zain semakin menggila. Bukan hanya itu, baju tidur yang dikenakan Areta benar-benar mengundang hasrat kelelakiannya. Namun sebelum santap malam dimulai, ada yang harus dia selesaikan dulu dengan istrinya itu. Zain mendekati Areta yang sudah berdiri dan hendak menuju tempat tidur. Sayang, langkahnya tertahan karena tubuh tinggi tegap Zain menghalanginya. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apa? Zain membuka ponselnya. Ini semua teman-temanmu, kan? Beberapa jam lalu. Dengan sedikit ancaman, Zain menyuruh Sardi mengirimkan semua profil anggota klub motor Speed Devils. Areta menajamkan indera penglihatannya. Setelah benar-benar yakin, dia menganggukkan kepala. Berbekal pengalaman sebelumnya, anggukan kepalanya dibuat sepelan mungkin. Areta sudah bisa membaca bahaya yang akan datang menghampirinya sebentar lagi. Salah gerakan sedikit saja, sudah dipastikan dirinya akan berakhir terkapar di atas tempat tidur setelah melayani nafsu buas Zain. Ini siapa? Areta menghela nafas panjang, apa perlu aku menjawab pertanyaanmu yang tidak penting itu, Mas? Ini penting, bahkan sangat penting untukku. Helaan nafas Areta semakin terasa berat. Mas yakin tidak akan marah? Zain tertawa kecil. Kenapa juga aku harus marah saat kau hanya menyebutkan namanya saja? Baiklah. Areta menunjuk satu persatu, menyebutkan nama pria-pria tampan yang diminta Zain. Namun, baru beberapa nama, Zain sudah semakin menampakkan ketidaksukaannya. Apa kau menghafal semua nama pria ini? Areta sebenarnya ingin berbohong, tapi sepertinya percuma. Toh Zain tidak akan pernah puas dan akan selalu mengungkitnya. Lia. Mereka semua adalah temanku. Lagian tidak banyak juga. 50 kamu bilang tidak banyak. Tanyanya dengan intonasi yang meningkat tajam. Areta mulai gerah dan muak melayani kecemburuan Zain. Iya, itu sangat sedikit dibanding anggota klub Speed Devils yang berada di luar negeri. Dan sekedar Mas tahu, mereka 140. Juga sangat tampan, Mas bisa membayangkan wajah-wajah bule dengan rahang tegas dan maskulin itu, kan? Sama, Areta tidak mau kalah. Suaranya juga semakin meninggi, bahkan lebih satu oktav di atas Zain. Berani sekali kamu memuji pria lain di depanku. Areta melipat kedua tangannya di depan dada. Lalu, maunya Mas, apa? Sendiri juga kan yang ingin tahu. Aku tidak pernah membahas tentang mereka semua. Lagian Mas ini niat sekali, sampai mencari tahu teman-temanku. Aku suamimu, wajar dong jika aku mencari tahu semua tentang masa lalu istriku. Lia, Mas memang suamiku, tapi kan Mas cukup tahu saja. Kenapa harus membuatku menjawab pertanyaan-pertanyaan anehmu itu? Jadi kamu tidak suka aku menanyaimu? Lia, itu membuatku risih. Baiklah, apa yang membuatmu risih? Apa kamu pernah menjalin kasih dengan salah satu yang kamu akui temanmu ini? Dan coba kau sebutkan siapa di antara mereka yang menurutmu paling tampan dan memenuhi kriteriamu.
Tanya Zain menunjukkan kembali wajah-wajah teman Areta. Zain seperti lupa dengan tulisan tangan Areta dalam buku diarinya. Kecemburuannya yang menggunung dan membabi buta menutupi semua itu. Kamu menguji kesabaranku, Mas. Ujar Areta kesal. Suasana hatinya memburuk. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Begitu mengetahui aku akan menikah denganmu, bohong jika kukatakan kalau aku tidak bahagia. Ya, meski aku sangat paham akan situasi jika aku bukanlah pengantinmu yang sebenarnya. Kenapa? Karena jauh sebelum insiden itu terjadi, nama Mas sudah memenuhi seluruh aliran darah dan jantungku. Aku menyukaimu sejak lama, menyukai dalam diam tanpa berani mengatakannya. Areta menatap Zain dengan tatapan tajam. Apa pengakuanku ini masih kurang untukmu, Mas? Zain tidak menjawab, netranya mulai sibuk memandangi seluruh wajah Areta. Apa aku harus terang-terangan mengatakan jika aku sangat mencintaimu? Areta benar-benar mengesampingkan egonya kali ini demi menyelamatkan jiwanya yang hampir melayang akibat kecemburuan Zain. 1. Zain menarik sudut bibirnya tipis, bahkan Areta tidak bisa melihat jika sebenarnya pria arogan di depannya itu sedang tersenyum bahagia. Mana foto teman-temanku? Mas ingin tahu kan, siapa di antara mereka yang paling tampan dan memenuhi kriteriaku? Alis Zain hampir menyatu, dia tidak menyangka, Areta akan seberani itu dan mengambil resiko yang bisa saja membuat kemarahan Zain memuncak. Namun, Zain tetap penasaran dan kembali memperlihatkan foto-foto itu. Areta melihat satu-satu gambar puluhan pria di ponsel Zain. Lama dia melakukan itu, hingga membuat Zain ingin mengamuk. Kenapa lama sekali? Apa kau? 141. Ini, aku menemukannya. Zain terlonjak kaget. Dia melihat dengan jelas telunjuk Areta mengarah ke dadanya. Bahkan tangan itu menyentuh kemeja putih yang dia kenakan. Di antara puluhan, tidak di antara semua pria di bumi ini yang paling tampan dan bisa membuatku jatuh bangun karena mencintainya. Degup jantung Zain memburu. Egonya melemah seiring telunjuk Areta yang menyapu dada bidangnya. Jujur, Zain ingin sekali memeluk wanitanya. Tapi sang pemilik tubuh itu masih serius dengan ucapan-ucapan manisnya. Tangan Areta meraba dada Zain, naik turun, begitu berulang kali. Netranya tidak menatap wajah tampan itu, justru tatapannya lurus seakan menembus dada Zain. Andai kata, Allah berkehendak lain, jodoh tidak berpihak pada kita. Aku akan dengan lapang dada menerima cintaku yang bertepuk sebelah tangan. Ya, mungkin sudah seharusnya apa yang selama ini mengganggu pikiranku, benar-benar terjadi. Mencinta dalam diam. Mencintai dalam diam. Apa kamu bisa melewatinya? Tanya Zain akhirnya. Insya Allah, bisa atau tidak bisa, tetap harus bisa. Tapi Mas tenang saja, luka ini. Tunjuk Areta pada bekas luka di dada kanannya. Luka ini adalah penggantimu, aku bisa tetap menjalankan hidupku setiap kali aku melihatnya. Tapi aku tidak bisa. Zain sudah tidak sanggup lagi. Dia melempar ponselnya ke sembarang arah. Setelah benar-benar tangannya kosong, Zain membingkai wajah Areta dan memberikan ciuman di sana. Mendapatkan serangan, Areta mencoba memundurkan kepalanya, setidaknya dia masih bisa meraup udara segar saat Zain tidak mau berhenti menciuminya. Tapi, usahanya gagal tatkala Zain memindahkan satu tangannya memegangi tengkuk Areta. Alhasil,
Areta hanya bisa pasrah menghadapi keganasan sang suami. 142. 54. Kisah trauma. Zain melumat bibir candu itu tanpa henti. 1 menit, 2 menit, ciuman itu masih berlangsung. Areta sudah kehabisan nafas. Dengan sedikit kekuatannya yang tersisa, Areta mendorong tubuh Zain. Zain melepas pagutannya. Terlihat jelas jika nafas Areta tersengal. Zain tersenyum dan mengusap lembut bibir Areta yang membengkak. "Mas ingin menikah lagi?" tanya Areta dengan tatapan tajam dan ekspresi kesalnya. Tawa Zain menggema. "Kenapa kamu mengatakan itu? Mas hampir saja membuatku bertemu dengan malaikat maut." Lanjut Areta dengan rautnya yang masih menyimpan dendam pada Zain. "Makanya bernafas. Bagaimana mungkin aku bisa bernafas kalau mulutku dibekap seperti tadi?" "Bisa, makanya belajar." Areta gerah sendiri, berbicara dengan Zain, benar-benar menguji kesabarannya. "Minggir, aku mau tidur," ujar Areta ketus. Tubuh Zain sengaja dibuat tidak bertenaga saat Areta mendorongnya. Bergeser beberapa langkah bukan berarti dia menyerah kalah, tidak. Dia hanya memberikan kepuasan pada Areta untuk mengurangi sedikit kekesalannya. Sikap Areta itu justru membuat Zain gemas. Begitu Areta berbaring dan menarik selimut menutupi sebagian tubuhnya, Zain pun segera menyusul. Dia juga berbaring cantik dan tenang di samping Areta. Tapi itu hanya sementara. Zain jelas tidak akan membiarkan semenit pun berlalu tanpa menyentuh bagian tubuh Areta. Wanita cantik itu baru saja akan terpejam, namun sekelebat bayangan nyata nampak jelas di pelupuk mata. Setelah memastikan, netra Areta justru membulat sempurna. Kini Zain sudah berada di atas tubuhnya. Mas. Zain menatap wajah cantik Areta, sementara yang ditatap justru membuang pandangannya dan mengembara kemana saja yang bisa dia jangkau. "Tatap aku," pinta Zain. "Aku tidak mau." "Kenapa?" Tatapan Mas mesum. Zain tertawa. "Bukankah harus ada mesum agar kita bisa mendapatkan anak-anak yang lucu?" 143. Areta memutar bola matanya malas. Zain mulai menggerayangi tubuh Areta, baju tidur berbahan satin mampu meningkatkan birahi Zain, padahal baju itu setelan celana dan masih sangat sopan. Jelas saja, bayangan tubuh Sintal di balik baju itu adalah sebab utamanya. "Mas," panggil Areta kembali. "Memem." Zain tidak terlalu memperdulikan panggilan Areta, karena kini bukan hanya tangannya, tapi lidahnya juga sudah mulai sibuk menjilati setiap bagian tubuh Areta yang dapat dia jangkau. "Mas tidak lelah?" "Tidak." Zain menghentikan gerakan-gerakan liarnya. Dia mendongak. Menatap wajah teduh sang istri. "Apa kamu lelah?" Areta mengangguk pelan. Anggukan Areta benar-benar mengakhiri petualangan Zain di tubuh indah itu. Nampaknya dia terlalu egois memikirkan hasratnya tanpa melihat kondisi sang istri yang memang seharian ini sangat sibuk. Zain kembali membaringkan tubuhnya di samping Areta dan menarik tubuh wanita itu masuk ke dalam pelukannya. "Maafkan aku. Aku kurang peduli padamu." Dalam dekapan Zain, Areta menggeleng. "Tidak Mas, harusnya aku yang minta maaf karena belum bisa menjadi istri yang sempurna dan melayanimu dengan baik." Zain mengecup pucuk kepala istrinya. "Kamu sudah lebih dari sempurna, sayang." Areta bersemu merah. Setiap kata pujian Zain selalu saja membuatnya meleleh. "Oh iya, ponsel Mas mana?"
Zain meraih benda segi empat itu di atas meja tepat di samping tempat tidur. Apa yang akan kamu lakukan dengan ponselku? Coba, aku mau lihat lagi foto teman-temanku itu. Zain mengernyit, untuk apa? Untuk meluruskan semua rasa cemburu Mas yang tidak beralasan itu. Aku heran, masa hanya bergaul dengan mereka, reaksi Mas seistimewa itu. Zain menghela nafas panjang dan melakukan apa yang diminta Aretha. Ini. Zain memberikan ponselnya pada Aretha, tapi Aretha menolak. 144. Mas saja yang pegang. Kita mulai dari yang pertama. Kalau ini, Mas pasti sudah kenal bukan? Zain mengangguk. Kak Axel adalah pimpinan klub Speed Devils. Orangnya sangat baik. Yang ini, Kak Steve, profesinya juga dokter, dan yang pasti dia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Zain mengingat perkataan Aryan beberapa bulan lalu. 30% anggota Speed Devils berprofesi sebagai dokter. Termasuk pemimpinnya, Rafael dan Aretha. Mungkin sekitar 30 atau 40%, klub itu isinya dokter semua. Lanjut Aretha. Ini, Kak Leonel, dia pengusaha. Dan sebelum aku keluar dari Speed Devils, Kak Leonel sudah bertunangan dengan kekasihnya. Aretha menjelaskan satu persatu rekan-rekannya di klub. Zain menyimak setiap penjelasan yang diberikan Aretha, tanpa satu pun yang terlewat. Aretha, meski punya banyak teman pria, dia selalu menjaga jarak dan tidak pernah melakukan kontak fisik sekecil apapun dengan lawan jenisnya, itu masih penjelasan dari Aryan. Zain terus mencocokkan semua cerita yang pernah dia dengarkan dengan penjelasan Aretha. Zain mengangguk. Lalu di antara sekian banyak, kenapa tidak ada foto Aryan? Karena klub Kak Aryan bukan di sini, melainkan di Aussie. Zain menyimpan ponselnya setelah Aretha selesai. Dan ternyata, meski terlihat masih muda, banyak rekan-rekan Aretha yang sudah menikah. Apa kamu begitu mencintai dunia balap? Selidik Zain. Dulu iya, bahkan aku pernah menangis seminggu karena Abizaki dan Umi Nisa menyita motor kesukaanku. Zain tertawa. Apa kau secengeng itu? Gurau Zain. Aretha tersenyum malu. Zain menatap lembut wajah Aretha. Katamu dulu, apa sekarang tidak lagi? Aretha berubah pias. Aryan mengatakan padaku untuk tidak pernah menanyakan masalah traumamu. Tapi sepertinya, aku perlu tahu untuk membantumu melewatinya, sayang. Aretha membisu. Lama dia menatap Zain, mencari perlindungan sesuai dengan apa yang dikatakan pria tampan itu. Melihat Aretha yang gemetar, Zain kembali memeluk erat sang istri. 145. Tidak usah, anggap aku tidak pernah mengatakannya. Trauma bertahun-tahunnya itu memang sudah sewajarnya harus berakhir. Jangan menyimpan luka berlarut-larut. Itu hanya akan membuatmu semakin sulit untuk berpisah dengan luka itu. Akhirnya Aretha melerai pelukannya dan mulai bercerita. Aku baru saja selesai balapan hari itu. Cuaca sedikit mendung, makanya lap dilakukan hanya 10 kali saja. Padahal biasanya bisa sampai 20 atau 25 lap. Zain menyimak sembari mengusap pelan kepala Aretha. Saat itu, ada aku, Kak Axel, Kak Aryan, Kak Brian maksudku Rafael, dan seorang teman wanita. Karena hujan mulai turun, aku dan teman wanitaku berteduh di sebuah gudang tua. Hanya kami berdua. Namun beberapa saat kemudian, kekasihnya datang dan menjemputnya.
Tinggal aku sendirian di sana. Jujur, aku sedikit takut. Malam hampir tiba dan hujan tidak kunjung reda. Aku berdiri sembari memeluk tubuhku. Udara memang sangat dingin. Ucapnya masih dengan nada biasa. Namun begitu kembali melanjutkan, suara Aretha mulai bergetar. Tidak berselang lama setelah temanku pergi, aku merasakan nyeri yang teramat sangat di belakang leherku. Setelahnya, aku tidak sadarkan diri. Jantung Zain memacu. Aliran darah ke jantungnya itu diikuti kemarahan yang makin lama semakin meningkat. Aku terbangun dengan tangan terikat. Dan yang membuatku terkejut adalah, Rafael ada di sana. Aku melihatnya sedang berbicara dengan seseorang, tapi aku tidak bisa melihatnya karena terhalang pilar besar. Kamu boleh melukainya tapi jangan menyentuhnya. Dia milikku, begitu katanya. Aretha mencoba menirukan perkataan pria asing itu. Beberapa saat, dia mendekatiku. Aku pura-pura menutup mata. Wangi parfumnya masih aku ingat sampai sekarang. Dia mengatakan, menikahlah denganku, aku akan memberikan Speed Devils padamu. Jangan menolaknya, karena jika itu terjadi, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Tapi kau bisa tenang dan bernafas lega, karena aku punya pengecualian, yaitu kamu. Kamu akan terus berada di sisiku, karena kamu adalah jiwaku, Reta 1. Tanpa sadar, Zain mengepalkan kedua tangannya. Rahangnya mengeras. 1. Zain marah. KTTTKK. Assalamualaikum semuanya. Autor mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan bagi kawan-kawan yang berbeda keyakinan, terima kasih toleransinya. JJ2. Bulan ini bulan penuh berkah, bulan di mana diampunkan semua dosa, karenanya perbanyaklah beribadah. Love you all dari autor FARAL Apo. 146. 55, waspada, Zain mulai bergerak. Aku bergidik ngeri. Derap langkahnya yang semakin menjauh akhirnya bisa membuatku bernafas lega. Kupikir semua sudah pergi dan meninggalkanku sendirian, tapi ternyata, tidak. Aku salah, aku membuka mata perlahan dan aku melihat Rafael berjongkok tepat di depanku dengan seringai mengerikannya. Aku takut, sangat takut. Zain semakin mendekap tubuh gemetar istrinya. Sesekali menciumi pucuk kepala dan mengusap pelan punggung Aretha, itu semua dia lakukan sebagai usaha untuk membuat Aretha merasa nyaman. Sudah cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Pinta Zain. Tapi Aretha tidak mengindahkannya. Benar, mungkin sudah waktunya mengakhiri rasa sakit dan traumanya selama bertahun-tahun. Dia ingin berdamai dengan rasa sakit dan trauma itu. Karena selama ini, aku menganggapnya sebagai seorang kakak yang selalu melindungi adiknya, aku pun berusaha bicara dengan Rafael. Tapi bukan jawaban yang aku dapati, melainkan Aretha menutup mata dan netra itu mulai berai. Dia menyiksaku tanpa ampun. Apa yang dikatakan Aretha, kisah pilu masalah lalunya yang seharusnya bisa diterima Zain dengan baik, setidaknya Zain bisa mengerti itu, memahami kesulitan-kesulitan Aretha dan berempati padanya. Nyatanya, membuat hati Zain membara. Zain marah besar. 1. Entahlah, apa yang akan terjadi esok dengan Rafael, hanya dia yang tahu. Zain jelas tidak bisa menerima. Membayangkan tubuh istri kecilnya disiksa sungguh merupakan pukulan berat untuknya. Tidak, dia harus membalasnya. Stop.
Hentikan. Aku sudah menyuruhmu dari tadi untuk berhenti. Hening, hanya tangan Aretha yang masih terlihat gemetar. Sekujur tubuhnya pun memberikan reaksi sama, hanya saja, dekapan Zain yang erat mampu menghilangkannya perlahan-lahan. Jangan membahasnya lagi. Aku tidak sanggup mendengarnya. Ucap Zain pelan. Sebisa mungkin, dia berusaha untuk mengontrol suaranya agar tidak terdengar sedang menahan amarah. Tidurlah, aku tahu kamu sangat lelah. Keesokan harinya, tepat malam hari. Hai. Sapaan itu terdengar sangat akrab dan hangat. Oh. 147. Rafael menoleh. Di belakangnya, ada Zain yang berdiri sembari melipat kedua tangannya. Kening Rafael mengernyit. Jujur, dia tidak menyangka Zain yang akan ada di sana. Penerangan di sini sangat romantis, bagaimana menurutmu? Tanya Zain mengulas senyum. Sebenarnya, apa maumu? Tidak usah berbasa-basi. Zain tertawa, bahkan tawanya terdengar membahana, terpantul di dalam gudang tua sepi dan gelap itu. Aku. Menurutmu? Tawa Zain berubah menjadi seringai menyeramkan. Rafael merasa jika ada yang salah. Siang tadi, Aretha mengirimkannya pesan. Dia ingin mengajak Rafael bertemu di suatu tempat, membahas keinginan Aretha yang ingin kembali bergabung dengan klub. Tapi kenyataannya, bukan Aretha, melainkan Zain. Di sini, Rafael mulai meraba dan mencium sesuatu yang tidak beres. Kening Zain yang kini mengernyit. Kenapa? Kau mengharapkan orang lain yang datang? Tanya Zain mulai melangkah mendekati Rafael. Rafael pun akhirnya menyadai. Dia tertipu. Belum juga mengambil ancang-ancang, tubuh Rafael sudah jatuh menyentuh lantai kotor setelah Zain menghantam perutnya dengan keras. Zain mengangkat tubuh Rafael. Begitu Rafael berdiri, Zain kembali menghantamnya. Kini bagian wajah tampannya yang menjadi sasaran anukan Zain. Rafael kembali terjatuh, meski darah mulai mengalir dari sudut bibir dan hidungnya, Rafael masih mencoba tersenyum. Apa ini pembalasan atas perbuatanku pada Aretha? Kau masih bertanya? Geram Zain. Rafael tertawa kecil. Dia berusaha bangkit setelah 2 kali tersungkur. Aku sangat mencintai istrimu. Itu penuturan Rafael yang semakin membuat darah Zain mendidih. Lalu kenapa kau tega menyiksanya? Karena dia tidak akan mungkin menjadi milikku. Ucap Rafael dengan tatapan sendu. Hanya itu alasanmu. Rafael terdiam. Bukan, sebenarnya bukan seperti itu. Mana mungkin aku tega menyiksa wanita yang sangat aku cinta. Batin Rafael. 1. Ya, ku rasa hanya itu. 148. Zain semakin murka, dia kembali menghantam Rafael, dan kali ini bukan sekali 2 kali, melainkan pukulan itu membabi buta dan membuat Rafael jatuh pingsan dibuatnya. Datang tepat waktu, Fendi menarik Zain. Sudah cukup, Tuan. Anda bisa membunuhnya. Fendi sampai harus memeluk tubuh Zain. Pria itu benar-benar dikuasai amarah dan hampir saja berubah menjadi malaikat pencabut nyawa. Sebelum kejadian ini, Fendi memang sudah curiga dengan gelagat sang bos. 5 jam lalu, atas perintah Zain, Fendi menemukan gudang tua di sekitar sirkuit yang berada di pinggiran kota sesuai cerita Aretha semalam. Dan untuk menarik mangsa ke sarang, Zain harus memberi umpan.
Dia mengambil ponsel Aretha di loker penyimpanan saat istrinya itu sedang berada di kamar operasi. Kak Brian, bagaimana menurutmu jika aku kembali bergabung dengan klub? Aretha, apa kau serius? Tentu saja. Baiklah, kita bertemu di markas. Tidak, aku ingin bertemu denganmu di dekat sirkuit. Wah, sepertinya, kamu sudah tidak sabaran ingin menguji kemampuan hebatmu itu. Ya, aku akan ke sana setelah operasiku selesai. Zaentah. Tidak. Baiklah, keputusanmu sangat tepat. Zain menghapus semua pesan chat dari ponsel Aretha, menghapus jejak. Begitulah kira-kira. Sementara Rafael, disinilah dia berada, babak belur setelah mendapatkan pukulan mematikan dari Zain. Fendi meringis menatap keadaan Rafael yang mengenaskan. Sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit, Tuan. Tidak perlu, dia tidak akan mati. Lagian dia dokter. Pasti bisa mengobati dirinya sendiri. Fendi menghela nafas panjang. Baiklah, apa Tuan mendapat petunjuk baru? Zain menggeleng pelan. Namun, ada seseorang yang dicurigai Zain. Sambungkan aku dengan Sardi. 149. Baik Tuan. Sardi baru saja duduk dan menghabiskan sebotol air mineral kemasan 600 ml hingga tidak tersisa setetes pun. Telepon genggam yang baru dia pegang beberapa menit lalu berdering dan menampilkan nomor Fendi di sana. Mau apa lagi dia? Gumamnya. Halo. Kamu di mana Sar? Di rumah sakit, memangnya mau di mana lagi? Ketusnya. Tuan Zain mau bicara. Seketika posisi Sardi berubah jadi sikap sempurna. Duduk tegap seperti seorang anggota militer yang mendapatkan perintah. Padahal Zain sama sekali tidak melihatnya. Lihat Tuan. Anggota Speed Devils yang berjenis kelamin wanita ada 5 orang kan, termasuk Reta. Lia, Tuan. Apa kau bisa melacak apa saja pekerjaan dari keempat wanita itu? Satu di antaranya adalah dokter, tapi yang lain, saya belum tahu. Nanti akan saya cari tahu sesuai perintah Anda, Tuan. Baiklah, aku mengandalkanmu. Beberapa saat kemudian, Zain tiba rumah Brawijaya. Sesuai perintah Umi, dia akan tinggal di sana setelah kedua orang tuanya kembali dari Singapura. Aretha baru saja selesai sholat saat Zain membuka pintu kamar. Senyum Zain mengembang sempurna melihat sang istri yang terlihat begitu cantik. Aretha menghampiri Zain, meraih tangan pria itu dan menciumnya dengan takzim. Assalamualaikum bidadari cantikku. Puji Zain lalu menciumi pucuk kepala Aretha yang masih tertutup mukena. Waalaikumsalam. Singkat Aretha. Hanya itu. Memangnya Mas mengharapkan apa? 150. Waalaikumsalam suamiku tercinta, atau sayang. Apalah yang terdengar sedikit romantis. Aretha terkekeh. Aku malu dan tidak biasa mengucapkannya. Karena itu, sekarang kamu harus membiasakannya. Aretha menggeleng. Zain pun pasrah. Selain mengulas senyum, Zain memeluk tubuh istrinya dengan erat. Aku merindukanmu. Hari ini, kamu terlalu sibuk. Dan pertemuan kita tidak begitu banyak. Aretha membalas pelukan Zain. Lia, aku juga merindukanmu, Mas. Oh iya. Sebentar lagi, aku masuk semester 2. Aku dengar, stasemu keluar kota di semester berikutnya. Lia, Mas. Beruntungnya, aku dapat stase di rumah sakit tempatku mengabdi dulu. Ujar Aretha antusias.
Benarkah? Lia. Jauh dong. Lia, sedikit sih. Kata Aretha terkekeh. Apa sebaiknya aku ikut? Ucapnya dengan tatapan mata penuh harap. Bagaimana bisa? Mas kan harus kerja. Tidak lama juga Mas, cuma 2 bulan saja. 2 bulan. Oh, tidak, aku tidak bisa, baby. Itu terlalu lama. Aretha tersenyum. Kan, Mas bisa datang di saat weekend. Zain menggeleng. Tetap tidak bisa, sayang, Zain mulai merengek. Pindah saja ke rumah sakit yang lebih dekat, nanti aku yang akan urus. Jangan Mas, jangan menggunakan kekuasaan untuk membuat jalanku mulus. Aku tidak ingin dikep nepotisme karena mendapatkan perlakuan khusus. Jadi, ya, seperti kataku tadi. Zain menghela nafas panjang. Sepertinya sampai kapanpun, dia tidak akan rela. Selepas perdebatan itu, tidak berselang lama, Aretha tertidur. Zain terus mendekap tubuh Aretha, memberikan kehangatan di setiap tarikan nafasnya yang semakin teratur seiring tidurnya yang semakin nyenyak. Telepon genggam yang dia letakkan di meja samping tempat tidur berdering. 151. Zain melepas pelukannya dan meraih ponselnya itu. Ya. Ucap Zain pelan. Dia duduk bersandar di sandaran tempat tidur dengan tangan yang satunya mengusap pelan rambut Aretha. Maaf, mengganggu, Tuan. Katakan. Ini mengenai permintaan Tuan beberapa jam lalu. Kamu menemukannya. Ketiganya adalah pengusaha, Tuan. Tapi ada satu yang sedikit menarik perhatian saya. Apa itu? Salah satu di antara ketiganya bernama Nona Clara, dan dia bersahabat baik dengan Nona Kanaya. Terdengar helaan nafas berat Zain. Baiklah, besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih untuk informasinya. KKKTKKTKK 152. 56. Simbiosis mutualisme. Clara. Kanaya. Apa hubungannya dengan Aretha? Ku rasa Sardi masih menyembunyikan sesuatu dariku. Batin Zain. Zain masih buntu. Jalannya belum juga mendapat titik terang. Siapa pria yang berbicara dari balik tembok itu? Zain terus membuat otak, mencari siapa sebenarnya dalam penyebab penderitaan istri tercintanya. Sembari mengusap lembut kepala Aretha, Zain menatap paras cantik dan meneduhkan itu. Siapa yang tidak suka padamu? Ku rasa dia punya kelainan jiwa sampai membenci wanita baik seperti dirimu. Gumamnya lalu mencium pucuk kepala Aretha, memperbaiki letak selimut agar sang istri tidak kedinginan. Aretha tertidur lelap dengan Zain yang memberikannya kenyamanan, dia sama sekali tidak mengetahui jika beberapa jam lalu, Zain baru saja membuat Rafael hampir dikremasi. Salah satu dari sekian orang yang membuat Aretha menderita. Pagi menjelang, Aretha sedang berkutat dengan kebiasaannya. Menyiapkan sarapan untuk Zain, dan menyiapkan segala sesuatu termasuk pakaian yang akan dikenakan suaminya itu. Begitupun dengan dirinya, sejak pagi dia sudah bersiap. Tidak ada waktu menikmati pagi sembari meminum teh hangat di taman dan melihat pemandangan indah dari bunga-bunga yang bermekaran. Aretha harus berburu dengan waktu, agar tidak terlambat tiba di rumah sakit. Hari ini, Aretha berangkat ditemani supir pribadi keluarga Brawijaya. Itu karena sebelum ke rumah sakit, Zain harus ke perusahaan dan itu akan membuatnya sangat terlambat jika menunggu sang suami yang mengantarnya.
Areta tiba tepat waktu, operasi segera disiapkan. Harusnya ada Sardi di sana yang berperan sebagai penata anestesi dan mendampinginya. Tapi, kemana dia pergi? Kak Sardi belum kelihatan, Kak Kim. Terdengar helaan nafas Kimi. Si Sardi mah gitu orangnya, Dok. Sehari masuk, sebulan ngilang, ketus Kimi. Tapi bukankah hari ini jadwal jaganya? Lia, tapi entahlah, dia terkadang menghilang bagaikan ditelan bumi, dan tidak ada angin tidak ada hujan, muncul lagi secara tiba-tiba, kayak jelangkung. Areta dibuat tertawa, apalagi raut wajah perawat senior itu jelas memperlihatkan kekesalan. Sementara itu, di gedung Medical Investma, Sardi sudah berdiri tegap di depan Zain. Bisa kau jelaskan padaku? Ujar Zain dingin. 153. Beberapa saat, Sardi terdiam. Mungkin dia sedang menyusun kalimat demi kalimat agar saat dia berbicara nantinya, si bos temperamennya itu masih mampu mengontrol emosinya. Karena Sardi tahu, apa yang akan dia katakan sebentar lagi pasti akan membuat Zain murka. Zain bersandar di kursi kerjanya dan melipat kedua tangannya di dada. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Ujarnya disertai dengan suara datar namun menindas. Dari apa yang saya selidiki selama ini, saya rasa trauma nona muda ada kaitannya dengan kakak kandungnya sendiri, Tuan. Maksudmu, Kanaya? Sardi mengangguk pelan. Sepertinya nona Kanaya tidak menyukai nona muda. Kamu yakin? Lihat Tuan, saya sudah memperhatikan sejak lama. Pantas aku lihat selama ini, Areta tidak begitu akrab dengan Kanaya. Oh iya Tuan, ini masih analisa saya, tapi dengan banyaknya sesuatu yang mengganjal, saya rasa ada keterlibatan Nona Kanaya dengan apa yang terjadi selama ini pada Nona muda. Zain memperbaiki posisi duduknya. Alisnya hampir menyatu karena ia berpikir terlalu keras. Baiklah, kita mulai dari awal. Maksud Tuan. Clara, selidiki dia lebih dulu. Baik Tuan. Sesuai perintah Zain, Sardi kembali ke mode detektifnya, menjadi seorang hacker untuk mendapatkan informasi mengenai Clara. Di sebuah restoran mewah, dua orang wanita cantik tengah duduk menikmati makan siang mereka. Sesekali tawarnya menghiasi ruangan kedap suara yang mereka pilih untuk tempat santap siang keduanya. Bagaimana? Apanya? Kau dengan Zain? Kanaya menggelengkan kepala. Kecil harapan, dia sudah mencintai adik sialanku itu. Ketusnya. 154. Tapi adikmu memang sangat cantik sih. Jadi wajar jika Zain menjatuhkan seluruh rasa cintanya pada Areta. Clara mencoba memprovokasi Kanaya. Kanaya memutar bola matanya jengah. Kau itu berteman dengan siapa sih? Aku. Tentu saja kalian berdua. Sayangnya, Areta tidak lagi bergabung di klub. Jadi aku jarang bertemu dengannya. Kanaya tersenyum sinis. Kira-kira, apa dia masih akan berteman denganmu saat mengetahui jika sebenarnya kamu sengaja meninggalkannya sendirian di gudang tua itu? Clara juga ikut tersenyum. Kurasa dia akan lebih syok jika tahu kalau yang menyuruhku adalah kakak kandungnya sendiri. Hahaha. Mereka tertawa bersama. Aku masih ingat ekspresinya saat Rafael memukulinya tanpa ampun. Lanjut Kanaya. Tapi sepertinya, Rafael juga tersiksa saat mendapatkan perintah itu dari kakaknya sendiri. Kurasa dia tidak tega melakukannya.